Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita otomotif Lampung bersama dengan saya Mutiara. Dan inilah berita selengkapnya. Toyota Yaris GR Sport desain sporty dan modern. Toyota Yaris GR Sport mulai dipasarkan di Indonesia sejak awal tahun 2021. Berikut spesifikasi mobil Toyota Yaris GR Sport. Mobil ini masih dibekali mesin berkapasitas 1496 cc. Mesin tersebut diklaim mampu menyemburkan tenaga hingga 105 HP dengan torsi puncak 140 Nm. Victorio, Sales Marketing Eksekutif Auto 2000 Wai Halim, Bandar Lampung menuturkan, Toyota Yaris GR Sport tampil dengan desain sporty serta fitur yang modern. Adapun sejumlah aksen sporty terdapat di hampir semua bagian mobil. Sementara pada bagian interior, mobil ini menonjolkan ciri khas sporty yakni dominan berwarna hitam. Bahkan bangku kemudi Toyota Yaris didesain seperti mobil balap. Toyota Yaris GR Sport juga sudah didukung fitur Eco Mode dan Sport Mode. Adapun Eco Mode adalah fitur untuk menghemat bahan bakar dan bisa digunakan saat jalan dalam kondisi macet. Sedangkan Sport Mode digunakan untuk meningkatkan performa mesin mobil. Toyota Yaris GR Sport juga tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan dari penumpang. Sejumlah fitur keselamatan disematkan pada mobil ini, diantaranya anti-lock braking system, brake assist, ABD, dan juga Vehicle Stability Control System. Di Auto 2000 Wai Halim, Toyota Yaris GR Sport dibanderol mulai dari harga Rp272 juta hingga Rp298 juta. Itulah spesifikasi Toyota Yaris GR Sport 2021. Berita selanjutnya, Suzuki XL7 mobil MPV terbaru Suzuki. Pabrikan mobil Suzuki menghadirkan mobil sejenis MPV terbaru Suzuki XL7. Mobil Suzuki XL7 hadir dalam pilihan mesin bensin. Mobil MPV terbaru besutan pabrikan Suzuki ini dibekali mesin K15B dengan kapasitas 1462 cc. Mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 104,7 HP dan torsi maksimal 138 Nm di RPM 4400. Sedangkan pada transmisi Suzuki XL7 tersedia dalam dua pilihan, yakni manual dan otomatis. Mobil Suzuki XL7 memiliki panjang 4.450 mm, lebar 1.775 mm, wheelbase 2.740 mm, serta ground clearance 200 mm. Mobil Suzuki XL7 tersedia dalam tiga pilihan varian, yakni Suzuki XL7 Alpha, Beta, dan Zeta. Untuk varian tertinggi XL7 Alpha tersedia pilihan warna two-tone, yakni Rising Orange plus Black dan Brave Khaki plus Black, kata Daniel, sales eksekutif dari dealer Suzuki Kedaton Bandar Lampung. Sedangkan untuk Suzuki XL7 varian Beta dan Zeta tersedia dalam 4 pilihan warna, yakni Pine Cool Black, Pearl Snow White, Matte Magma Grey, dan Pearl Burgundy Red. Untuk desain eksterior, Suzuki XL7 memiliki kesan maskulin dan elegan. Sisi eksteriornya berkesan elegan dengan grill yang sudah dilapisi krom. Pada bagian interior, kabin mobil ini sendiri terasa cukup lega dan lapang dengan dukungan sejumlah fitur tambahan. Daniel pun mengungkapkan bahwa bagian interior mobil ini juga sudah dilengkapi berbagai fitur seperti soket charger, mulai bagian depan hingga bagian belakang mobil. Selain head unit, pada mobil Suzuki XL7 sendiri sudah LED dengan layar berukuran 8 inch. Bahkan Daniel mengatakan untuk varian tertingginya sudah tersedia fitur spion kabin Smart E-Mirror yang bisa merekam bagian depan dan belakang mobil. Daniel juga menambahkan, untuk varian Alpha dan Beta sudah terdapat fitur Smart Keyless Entry. Untuk segi kenyamanan dan keamanan berkendara, varian tertinggi mobil ini juga sudah tersedia fitur Hill Hold Control, Dual Airbag, ABD, dan rem ABS. Selain itu, mobil ini juga menyediakan fitur Electronic Stability Program hingga sensor mundur serta kunci yang sudah immobilizer. Mobil Suzuki XL7 merupakan MPV yang ditenagai mesin K15B dengan kapasitas 1462 cc.
Sedangkan untuk pilihan variannya, mobil Suzuki XL7 ini tersedia dalam 3 pilihan varian. Untuk masalah harga mobil Suzuki XL7 terbaru, mobil ini dibanderol mulai dari 230 jutaan hingga 278 jutaan tergantung dengan variannya. Berita selanjutnya, Toyota Alphard MPV Premium Toyota terlaris. Dengan fitur berlimpah, Toyota Alphard menawarkan kemewahan tiada tara bagi penumpangnya. Tak heran jika mobil ini menjadi MPV Premium Toyota terlaris. Toyota Alphard bahkan kerap dijuluki sebagai mobilnya para sultan. Berikut spesifikasi Toyota Alphard 2021. Rio Marketing Eksekutif Auto 2000 Wai Halim Bandar Lampung menjelaskan keistimewaan Toyota Alphard dapat dilihat dari eksterior hingga interiornya. Toyota Alphard memiliki rentang panjang 4.945 mm dan lebar 1.850 mm. Kabin yang luas membuat penumpang merasa nyaman. Melongok ke kabin, Toyota Alphard terbaru hadir dengan desain yang lebih mewah. Seluruh jok terbuat dari bahan kulit, ditambah lagi joknya fleksibel alias bisa disesuaikan secara elektrik. Fitur multimedianya juga sangat lengkap dan modern. Selain itu, AC Alphard juga sudah nano yang memberikan kualitas udara lebih segar dan konon bisa membuat awet muda. Fitur yang tak kalah canggih pada Alphard adalah Toyota Safety Sense atau TSS. Paket fitur ini mencakup pre-collision system, lane departure alert, dynamic radar cruise control, dan automatic high beam. Ada pula tire pressure monitoring system dan penggunaan intelligent clearance sonar dari yang sebelumnya 6 titik kini menjadi 8 titik. Sedangkan fitur lane departure assist dapat mengoreksi perubahan jalur yang tidak disengaja dengan memberikan peringatan dan bantuan kemudi. Sementara adaptive cruise control memungkinkan mobil dapat menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya. Adapun fitur AHB atau automatic high beam merupakan fitur lampu otomatis ketika keadaan jalan gelap. Untuk menjaga penumpang dan pengemudi ketika terjadi hal yang tak diinginkan, mobil ini juga menyediakan airbag untuk melindungi penumpangnya. Itulah sejumlah keistimewaan mobil Toyota Alphard terbaru yang semakin memberikan kesan mewah dan modern. Berita selanjutnya, Wuling Cortez terbaru 2021. Wuling Cortez merupakan mobil berjenis MPV dari Wuling yang dipasarkan di Indonesia dalam pilihan mesin bensin. Spesifikasi mobil Wuling Cortez sendiri terbilang cukup mumpuni untuk bersaing dengan MPV lain di kelasnya. Menurut Tia, sales counter dari dealer Wuling PT Arista Jaya Lestari, Wuling Cortez sendiri kini telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali dipasarkan. Diketahui saat pertama kali diluncurkan pada 2018 lalu, mobil ini mengusung mesin bensin berkapasitas 1.800 cc. Berbekal mesin 1.500 cc dengan tambahan kekuatan turbocharged diklaim menjadi daya tarik utama Wuling Cortez karena seluruh pesaingnya tidak memiliki fitur ini. Berbekal mesin tersebut, Wuling Cortez digadang-gadang mampu menghasilkan daya maksimal sebesar 140 HP dengan torsi 250 Nm. Untuk masalah transmisi, Wuling Cortez sendiri tersedia dalam 2 pilihan, yakni manual 6 percepatan dan transmisi continuously variable transmission. Dari segi tampilan eksterior, Wuling Cortez sendiri tidak mengalami banyak perubahan dari yang sebelumnya. Desain dari Wuling Cortez sendiri mengusung konsep modern look dengan beberapa lekukan di bagian bodi yang membuatnya semakin elegan. Masuk ke bagian kabin, kesan pertama saat masuk ke mobil ini adalah luas dan lapang dengan mengusung konsep captain seat pada kabin tengah. Bahkan untuk varian tertinggi Wuling Cortez yakni Cortez LT Lux plus CVT sudah tersedia fitur berupa sunroof. Adapun sejumlah fitur modern lain yang sudah terdapat pada mobil ini antara lain head unit yang sudah didukung layar LED berukuran 8 inch serta fitur multimedia yang sudah bisa diatur melalui setir kemudi. Wuling Cortez juga sudah memasang fitur pendukung berupa Eco Mode dan Sport Mode untuk varian CVT.
Tak hanya itu, mobil ini juga sudah memasang sejumlah fitur lain untuk mendukung kenyamanan dan keamanan penumpang. Beberapa fitur pendukung itu antara lain electric parking brake, automatic vehicle holding, rear parking camera, serta front and rear parking sensor. Adapun fitur keamanan lain berupa dual airbags, ABS EBD, electronic stability control, hingga fitur hill hold control. Untuk masalah harga, Wuling Cortez sendiri terbilang cukup kompetitif dan mampu bersaing dengan MPV lain di kelasnya. Di dealer Wuling PT Arista Jaya Lestari Rajabasa Bandar Lampung, mobil ini dibanderol mulai dari harga Rp248 juta hingga Rp335 juta tergantung dengan variannya. Demikian ulasan mengenai spesifikasi mobil Wuling Cortez terbaru 2021. Berita selanjutnya tips memilih kaca mobil. Pemanfaatan kaca film pada kendaraan kini menjadi hal yang umum dilakukan oleh pemilik mobil. Bahkan kaca film menjadi komponen penting pada mobil karena keberadaannya dapat melindungi dari sinar UV matahari. Tentu pemanfaatan kaca film pada mobil tidaklah sembarangan. Perlu pemilihan kaca film yang tepat untuk kendaraan agar kendaraan kian nyaman. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan agar tidak salah dalam memilih. Berikut ini tips memilih kaca film mobil dari workshop Atar Modification Y Halim, Bandar Lampung. Menurut Habibi, tim variasi kaca film di workshop Atar Modification, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih kaca film. Pasalnya, jika salah memilih kaca film, maka akan mengurangi kenyamanan hingga kerugian finansial bagi pemilik mobil. Yang pertama, tingkat kegelapan. Habibi mengatakan tingkat kegelapan kaca film mempengaruhi kenyamanan pengemudi dan penumpang di dalam mobil. Dengan begitu, pemilik mobil disarankan untuk memilih jenis kaca dengan tingkat kegelapan maksimal 40%. Pasalnya, tingkat kegelapan 40% atau kurang masih sangat memungkinkan pengendara memiliki jarak pandang cukup jauh. Di siang hari, kegelapan kaca film 40% sendiri akan memberi jarak visibilitas minimal 500 meter ke depan. Yang kedua yakni pelindung UV. Seperti yang sudah umum diketahui, salah satu fungsi dari penggunaan kaca film yaitu untuk menahan panasnya matahari. Maka tidak heran jika sangat disarankan untuk memilih kaca film yang memiliki perlindungan UV. Pasalnya, Habibi menambahkan dengan adanya fitur kaca film berupa UV akan mampu melindungi kulit dari panasnya sinar matahari. Selain itu, fitur perlindungan UV tersebut dapat menolak sinar matahari bahkan mencapai 99%. Dengan cara memilih kaca film mobil tersebut, selain mampu membuat nyaman penumpang yang ada di dalam mobil, tak hanya itu, pelindung UV juga dapat menjaga kesehatan tubuh penumpang mobil, terutama kulit dari paparan UV yang berlebih. Yang ketiga yaitu sesuaikan warna. Salah satu hal yang paling perlu diperhatikan dalam memilih kaca film mobil adalah memilih warna yang cocok dengan mobil. Hal itu cukup beralasan pasalnya pemilihan warna yang tepat pada kaca film akan sangat mempengaruhi estetika dari mobil. Jika asal memilih, warna serta kepekatan kaca film bisa jadi akan membuat tampilan mobil jadi kurang menarik bahkan terkesan tidak rapi. Hal tersebut biasa disebabkan karena kesalahan dalam memilih kaca film yang membuat warna bodi mobil dan kaca film saling bertabrakan atau tidak sesuai. Yang keempat, harga menentukan kualitas. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam memilih kaca film untuk mobil adalah penyesuaian budget. Memang kaca film dengan kualitas terbaik dipastikan kualitasnya tahan lama dan lebih menarik mata secara estetika. Selain itu, kaca film yang mahal biasanya juga memiliki kemampuan untuk menolak panas yang lebih baik. Namun jika Anda memiliki budget yang terbatas, Anda bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak toko penjual kaca film dan cari solusi yang paling baik. Pasalnya jika nekat menggunakan kaca film murah hanya akan merugikan dan membuat Anda keluar uang berkali-kali. Itulah beberapa tips memilih kaca film yang cocok untuk kendaraan Anda. Baiklah Tribuners, itulah berita otomotif Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk follow, like, dan komen
serta subscribe channel YouTube dari Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.